Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinkan Rahmadana dengan NIM 2023143637 dari kelas 2Q, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, yang saya hormati Bapak Dr. Hendra Wijaya MPDI serta teman-teman semua yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan materi dengan tema Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia bersama dosen pengampu Bapak Dr. Hendra Wijaya MPDI. Materi yang pertama adalah periodisasi tahap-tahap perkembangan sejarah Indonesia dan karakteristik setiap periode sejarah Indonesia untuk mencari kesinambungan sejarah Indonesia. Sejarah bangsa Indonesia tidak terlepas dari dua kelompok zaman, yaitu zaman prasejarah dan zaman sejarah. Yang pertama, zaman prasejarah merupakan zaman di mana manusia belum mengenal tulisan atau disebut juga zaman praaksara. Terjadi selama kurun waktu sebelum Masehi dan berakhir abad 4 Masehi. Sejak didirikannya kerajaan Hindu pertama di Indonesia, Kutai di Kartanegara dan Kalimantan Timur. Yang kedua yaitu zaman sejarah, yaitu zaman di mana manusia sudah mengenal tulisan. Zaman sejarah juga dikelompokkan menjadi zaman sejarah kuno, zaman sejarah baru, dan zaman sejarah modern. Selanjutnya kita akan membahas tentang zaman sejarah Indonesia kuno. Zaman sejarah Indonesia kuno meliputi sejarah kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Zaman sejarah dimulai dengan berdirinya kerajaan Hindu pertama di Indonesia, Kutai di Kartanegara, Kalimantan Timur pada tahun 400 Masehi dengan ditemukannya 7 yupa. Dari sekian banyak kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha, ada dua kerajaan yang memiliki konsep menyatukan Nusantara, yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Pertama adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya di bawah dinasti Sailendra berciri kesatuan. Sejarah Kerajaan Sriwijaya dapat diketahui dari prasasti Kedukan Bukit yang berangka tahun 605 atau 683 Masehi, menggunakan huruf Pallawa dan berbahasa Melayu kuno. Yang kedua, Kerajaan Majapahit, yang mencapai puncak kejayaan pada masa Hayam Wuruk dengan pati besar, Mahapati Gajah Mada. Majapahit sendiri meninggalkan beberapa karya besar, seperti Negara Kertagama pada tahun 1365, yang terdapat di dalamnya istilah Pancasila sebagai karangan Empu Prapanca. Kedua adalah zaman sejarah Indonesia baru. Pada zaman sejarah Indonesia baru, merupakan zaman berkembangnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam, seperti diantaranya Samudra Pasai di Aceh, Kerajaan Demak, dan Mataram Islam di Jawa Tengah. Masuknya agama Islam di Nusantara melalui para pedagang Gujarat mudah diterima masyarakat Indonesia karena agama tersebut berpengaruh pada kehidupan dan sudut pandang masyarakat yang terlihat dari segi ekonomi dan sosial. Ketiga ada zaman sejarah Indonesia modern. Pada zaman sejarah Indonesia modern terbagi menjadi 4 kelompok zaman, yaitu zaman penjajahan Barat, zaman pergerakan kebangkitan nasional, zaman penjajahan Jepang, dan zaman pasca Indonesia merdeka. Yang pertama kita akan membahas tentang zaman penjajahan Barat. Pada zaman penjajahan Barat dimulai dengan imperialisasi Portugis menguasai Malaka pada tahun 1511. Kemudian Belanda masuk ke Indonesia ke abad 16 dengan menyerang Batavia pada tahun 1628 dan 1629, yang merupakan kekuasaan Banten di bawah kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa. Untuk menghindari persaingan tidak sehat antara pedagang-pedagang Belanda sendiri, maka pihak kerajaan Belanda yang mendirikan sebuah kongsi dagang yang diberi nama POC, atau rakyat pribumi lebih mengenal istilah company. Selanjutnya yang kedua ada zaman kebangkitan nasional. Zaman kebangkitan nasional terjadi pada awal abad 20. Pelopor gerakan kebangkitan nasional pertama adalah Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Kemudian diusul Sarekat Dagang Islam atau SDI pada tahun 1909. Kemudian SDI dirubah menjadi SI atau Sarekat Islam pada tahun 1911 dengan maksud memperluas sayap pergerakannya. Kemudian muncul Partai Nasional Indonesia atau PNI pada tahun 1927 oleh Insinyur Soekarno, Cipto Mangunkusumo, dan Mr. Sartono. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 merupakan tonggak sejarah persatuan tanah air, bangsa, dan bahasa Indonesia. Selanjutnya penjajahan Jepang terjadi bersama dengan peristiwa Perang Dunia Kedua untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar mau membantu Jepang menghadapi sekutu dalam Perang Asia Timur Raya.
Maka pemerintahan Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia di kemudian hari. Dan untuk merealisasikan janjinya, maka dibentuklah BPUPKI. BPUPKI mengadakan 2 kali sidang, yaitu pada sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas masalah dasar negara. Dengan pembicara pertama adalah Muhammad Yamin yang menjelaskan tentang perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, permusyawaratan perwakilan, kebijaksanaan, dan juga kesejahteraan rakyat atau keadilan sosial. Dan juga ada Insinyur Soekarno yang mengusulkan tentang nasionalisme, internasionalisme mufakat, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan, yang kemudian oleh Insinyur Soekarno disebut sebagai Pancasila. Yang kedua, sidang pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 menghasilkan Piagam Jakarta oleh Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno yang membahas tentang bentuk negara pada 10 Juli 1945. Pada masa PPKI, Jepang mengalami masa sulit. Menjelang kekalahannya di Perang Asia Timur Raya, keadaan menunjukkan bahwa kekuatan Jepang makin terdesak oleh pihak Angkatan Laut Amerika Serikat. Demi mendapatkan bantuan dari rakyat Indonesia, maka dipanggillah Insinyur Soekarno, Dr. Handes Muhammad Atta, dan Rajiman Widyaningrat ke Saigon atas panggilan Jenderal Terauchi pada 8 Agustus 1945 yang memberikan cap pada 9 Agustus 1945 bahwa menetapkan Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Handes Muhammad Atta sebagai wakil, dan Rajiman Widyaningrat sebagai anggota. PPKI mengadakan beberapa kali masa sidang yang terjadi pada masa sesudah kemerdekaan. Sidang pertama pada 18 Agustus 1945 yang menghasilkan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, hasil pengubahan Piagam Jakarta, menetapkan rancangan hukum dasar. Masa pasca proklamasi. Masa pasca proklamasi juga dibagi menjadi masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Pada masa Orde Lama merupakan masa kepemimpinan Insinyur Soekarno, dimulai sejak ditetapkannya Insinyur Soekarno sebagai presiden pada tanggal 18 Agustus 1945. Ketika sidang PPKI pertama dan berakhir tahun 1966 setelah terjadi peristiwa G30S atau PKI. Kemudian, kepemimpinan beralih ke tangan Jenderal Soeharto sejak diterimanya surat perintah 11 Maret atau Super Semar tanggal 11 Maret 1966 dari Presiden Soekarno. Masa Orde Baru berkuasa selama 32 tahun dan akhirnya tumbang. Dan selanjutnya masa reformasi. Masa reformasi terjadi sejak tumbangnya masa Orde Baru tahun 1998 hingga saat ini. Akhir ada karakteristik setiap periode sejarah Indonesia. Yang pertama, pada masa prasejarah. Pada masa ini manusia sedang memiliki konsep ketuhanan secara sederhana berdasarkan tingkat kecerdasan manusia pada saat itu, yaitu dengan menganggap adanya sebuah kekuatan di luar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia yang disebut animisme. Yang kedua, masa sejarah. Pada masa ini, kecerdasan manusia sudah berkembang sehingga kehidupannya pun berkembang. Manusia sudah memiliki konsep ketuhanan yang lebih maju, yaitu dengan menganut sebuah agama yang mula-mula berkembang di Indonesia, yaitu Hindu dan Buddha. Kemudian diikuti berkembangnya agama Islam di Nusantara. Bersama berkembangnya waktu, agama yang masuk di Indonesia pun bertambah dengan masuknya agama Katolik dan Protestan. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.